dosen kalau ngajak mahasiswa proyekan itu sebenarnya cuma karena mager ngerjain sendiri, mitos atau fakta? Oh, kita mikir dulu ya. Gimana tuh? Fakta. Kenapa bisa fakta gitu? Tantangannya kan gini, dari yang tidak ada, Ya. karena ini kan karya kreatif. Betul. Bagaimana kita membuat gitu kan? Iya, benar. Nah itu kan bagaimana otak kita kan. Nah perempuan dan pintar. Asik. Itu Waduh. ini tadi disensor gak sih? Oke, Halo. Beli es sama si Kiki. Cakep. Selamat datang di Pocinki, podcast intermedia terkini. Jadi teman-teman intermedia, kali ini aku yang bakal nemenin kalian buat di Pocinki hari ini. Karena kita bakal ngomongin hal-hal yang relate banget sama kehidupan mahasiswa. Apalagi yang teman-teman nih yang berangkat pulang, kuliah pulang, atau mahasiswa kupu-kupu gitu teman-teman. Teman-teman pernah bayangin gak sih gimana rasanya kalau hubungan sama dosen itu yang tadinya sebatas absen doang bisa naik kelas menjadi rekan kerja yang selaras. Asik. Bikin proyek bareng dan juga melahirkan karya. Jadi hari ini kita bakal bongkar rahasianya langsung bareng dua dosen paling catchy di Amikom Purwokerto. Selamat datang Pak Dani dan Pak Amin. Ya, terima kasih Mas. Oke, gimana Pak Dani dan Pak Amin kabar hari ini? Alhamdulillah, sangat bahagia bisa ketemu Mas Idos, teman-teman Pocinki di sini dan Pak Amin ya. Ya selalu keren selalu ya, dan sehat selalu. Amin. Dan selalu senang bisa bersama-sama dengan teman-teman mahasiswa karena kita bisa ngobrolin banyak hal dari yang nggak ada apa-apa jadi apa-apa. Asik, boleh. Nah, sebelumnya nih Pak Dani dan Pak Amin, barangkali nih ada teman-teman dari intermedia yang belum kenal sama Pak Dani dan Pak Amin. Oke. Boleh dong ceritain latar belakangnya Pak Amin dan Pak Dani terlebih dahulu. Silakan. Oke, mungkin dari saya dulu ya Pak Amin ya. Mungkin perkenalan dulu. Nama saya Dani Arifuddin. Kebetulan home base-nya di program studi teknologi informasi, Mas Idos. Rumpun ilmunya lebih spesifik di bidang game development dan animation. Jadi hal-hal yang kaitannya dengan visual. Jadi saya di Amikom itu sudah masuk ke tahun ke-7 gitu ya. Lumayan, jadi 7 tahun tapi masih terus belajar karena banyak hal baru yang sangat menarik dan perlu digali bareng mahasiswa. Aktivitas sehari-hari ya selain dosen itu ada tridharma, ada penelitian, pengabdian, ada pengajaran. Mungkin itu ya perkenalan singkatnya. Perkenalan lebih lanjut kita perlu ngopi bareng di luar. Asik. Boleh tuh. Kalau dari Pak Amin gimana Pak Amin? Well, nama saya M, panjangnya M Syaiful Amin. Orang-orang di sekitaran Amikom sini panggilnya Mr. Eminem. Yes. Nah, mereka sih bilang kalau saya itu orang dari British banget gitu ya. Yang sebenarnya ya saya orang-orang Jawa juga, orang Abak juga. Kalau kesibukan seperti biasa, tridharma, jadi dosen. Dan beberapa project dengan teman saya, Mr. Dan, dan juga teman-teman yang lain juga. Dan kita suka kolaborasi juga dengan teman-teman mahasiswa gitu ya. Nah, kalau di samping computerized atau IT, saya juga ada di bahasa Inggris memang. Ada beberapa program juga lah untuk di bahasa Inggris gitu. Well, mungkin itu dulu. Oh ya, ada hal favorit dari saya untuk akhir-akhir ini. Saya lagi suka banget sama yang namanya Mont Blanc. Terus sekarang jadi minuman favorit saya untuk sekarang ini. Thank you, itu dulu. Oke. Nah, Pak Dani ini kan dikenal sebagai pembina intermedia. Oke. Kalau Pak Amin ini kalau di kalangan mahasiswa SI itu kan terkenalnya Mr. Eminem. Hati-hati kalau ketemu Mr. Eminem nanti katanya bisa di polisi British. Waduh. Itu hati-hati Pak. Agak hati-hati saya. Aduh. Berhubung saya program studi informasi kan agak hati-hati. Gitu Pak. Oke. Jadi itu ya teman-teman perkenalan dari Pak Dani dan Pak Amin sendiri yang keren banget buat latar belakang sendiri. Nah, kali ini kita masuk ke topik ya Pak Dani dan Pak Amin. Siap. Nah, saya di sini kan mewakili sebagai teman-teman mahasiswa nih Pak Amin. Gimana nih? Kan
Pak Amin dan Pak Dani sering lihat tipe mahasiswa yang kupu-kupu, kuliah pulang. Oke. Nah, Pak Dani dan Pak Amin pernah nandain nggak sih? Kayak ini anak kuliah pulang doang gitu. Sebenarnya Oke. nandain nggak kalau di kelas? Ya tentu ya, karena setiap semester dosen itu rata-rata mungkin mengajar ya 3 sampai 5 kelas. Kita hitung suatu kelas itu 40, berarti bisa ketemu ratusan mahasiswa gitu kan. Tapi untuk menandai apa ya, mahasiswa-mahasiswa yang masuk radarnya dosen itu sangat mudah gitu ya. Oh. Kalau dibagi kategori mungkin ada 3 kategori nih mahasiswa itu. Ada mahasiswa tadi kupu-kupu yang kuliah pulang, itu mahasiswa level tengah tuh. Oh. Ada mahasiswa yang rajin banget di akademik, ini ya biasanya duduknya di paling depan gitu Oh, ya. Kemudian ada mahasiswa yang cukup bandel biasanya di belakang, tidur, ngegame gitu-gitu ya. Jadi untuk menandai mahasiswa tertentu itu sangat mudah gitu kan. Nah, nanti kita akan ngobrolin mahasiswa seperti apa sih yang biasanya diajak sama dosen untuk terlibat di riset project Oke. itu punya kriteria yang akan kita bongkar semua di sini. Asik. Boleh tuh Pak. Tapi apa ya? Kan ada mahasiswa kuliah pulang nih Pak. Nah, Bapak pernah kayak ini sebenarnya itu anak berpotensi, tapi dia cuman kayak pasif gitu di kelas. Itu Oke. gimana ya? Pak Dani dan Pak Amin nandain nggak sih kayak, ih ini boleh nih buat diajakin gitu. Oh, sih. Mungkin Pak Amin nih, Pak Amin. Kalau nandain seperti itu sebenarnya easy aja gitu ya. Oh. Pertama dia aktif apa enggak gitu. Nah, yang menarik sekarang ini kan bedanya dengan mahasiswa dulu yang kupu-kupu itu, ternyata mahasiswa sekarang itu lebih banyak pulang terus dia ambil freelance gitu. Iya. Oh. Nah, teman-teman yang kuliah kemudian pulang kemudian ngambil freelance itu udah jelas banget kita tandain. Betul. Means dia itu memang seaktif itu gitu. Kreatif ya. Dan kreatif. Jadi ketika kita butuh mahasiswa dari dosen gitu ya, mau berkolaborasi nih dengan mahasiswa dan kita udah tahu oh mahasiswa ini memang punya keahlian di ini nih dan dia freelance-nya tentang ini nih kayak gitu. Nah, tidak jauh-jauh dari mahasiswa yang aktif tersebut yang kemudian kita ajakin collabs. Karena toh yang namanya dosen tidak selalu mengajarkan. Kita juga selalu belajar terus gitu. Nah, dengan mahasiswa yang aktif di luar kita ajak kolaborasi, itu pun jadi pembelajaran buat kami gitu sebagai dosen. Jadi kalau pertanyaannya gimana sih menandai? It's fucking easy. Oh, is- Yes. Ya Sangat mudah gampang ya. saja buat kita, buat kami sebagai dosen. Bahkan kalau ngomongin nandain itu nggak dari kuliah pulang doang. Yang ini pacarnya siapa juga. Oh, Gampang banget itu bagi Ya, itu bagi dosen iya, gitu ya. karena udah oke. ketahuan wong Kita- kita pernah di umur kalian juga. Iya. Oh iya benar. Gitu. Nah, berarti kan Pak Dani Pak Amin kan mengajak mahasiswa buat collab bersama kan. Iya. Nah, gimana sih cara membangun chemistry dari nol gitu Pak? Kan mesti kan harus ada Iya. pendekatan tertentu kan. Nah, pendekatan itu gimana sih Pak? Oke, mungkin kalau dari saya ya, parameter mencari mahasiswa sebagai partner gitu ya, karena ketika kita kolaborasi ngomongnya bukan sebagai dosen dan mahasiswa lagi. Iya. Ketika di luar ya kita bekerja secara profesional gitu ya. Yang pertama itu ya tentu parameternya bukan sekedar dia rajin, IPK-nya bagus. Oke itu penting, cuma menurut saya ada yang lebih penting lagi itu dari soft skill dan hard skill-nya. Saya sering jumpai banyak teman-teman mahasiswa yang mungkin ya dalam tanda kutip di akademik itu kurang mengikuti gitu ya. Tapi dia punya skill yang saya butuhkan nih. Misalnya nih jago ilustrasi gitu ya. Dia mungkin lemah di matematika, di statistik gitu-gitu ya. Mata kuliah yang mereka benci gitu ya. Tapi as a profesional dia jago gitu ya. Sehingga saya hire gitu. Jadi kita melihatnya bukan dari satu parameter aja sih. Kita lihat berbagai sisi apa nih kelebihannya dan itu match dengan apa yang saya butuhkan. Mungkin itu sih. Kalau saya gampang aja sih Mas Idos. Gimana? Bro, kuy ngopi. Ya. Ais. Sih. Pendekatannya dari situ Ya. dulu. Artinya ngopi ini nggak hanya cuma ngopi saja. Pasti di situ kita ngobrol. Dari ngobrol itulah, lu sibuk apaan? Lu lagi ngerjain project apa? Nah kita kan jadi ngerti dia lagi mendalami apa sebenarnya. Nah cocok nggak dengan project yang lagi kita punya? Kalau misalnya cocok, kemudian ayolah kita bikin apa gitu. Makanya kalau misal diem-diem saja, ya you nggak dapat tanda gitu. Kalau misalnya dari dosen itu tidak ngajakin, ya you show off dulu lah. Betul. Caranya bagaimana?
ya minimal sosmednya ada postingannya Iya. Gitu Tidak teman-teman. di privat. di privat. Kalau yang ramai sekarang kan memang tidak ada postingan dan tidak menunjukkan karya Iya. gitu ya. Nah, itu kadang kita susah banget. Nge-tracking Kadang ya. di lingkungan dosen itu kita sering share, ini karyanya dia bagus gitu. Ya. Kalau kalian udah ditunjukin di situ karya-karya kalian, lah suatu saat ya kalau kita memang lagi ada project nih ya Yang Iya. membutuhkan. yang gitu. membutuhkan skill kalian ya, udah masih idos aja misalnya gitu. Itu. Ambil aja gitu. Brandingnya ada gitu ya Pak Amin ya. Nah itu menurut saya sih bagaimana mahasiswa ini bikin self brandingnya itu ya tadi dengan karya-karya yang dia punya, yang dimiliki itu bisa ditunjukin dulu. Ya kalau itu jadi salah satu portofolio ya Pak Dani ya, Betul. itu akan jadi portofolio kalian selanjutnya juga gitu. Bener-bener. Penting juga sering nongkrong nih sama dosen. Ini jadi stigma kadang negatif. Masa kok nongkrong sama dosen? Nongkrongnya ngapain dulu gitu kan. itu. Kita kan diskusi apa nih yang bisa kita kerjakan bareng untuk tahun ini, tahun depan. Jadi obrolan kayak gitu tuh justru lebih dalam tanda kutip lebih eksploratif itu ketika di luar gitu ya, lebih santai, nggak dalam ruang-ruang kelas yang mungkin terlalu formal gitu ya. Iya, Mas Idos benar-benar. ya. Jadi itu penting. Gitu. Nah, awal mulanya nih Pak Dani dan Pak Amin ini ngebuka pintu buat mahasiswa ini kan supaya berani ngedekat nih. Ya. Akhirnya masuk ke lingkaran profesional itu gimana? Oke, saya pribadi jenuh gitu ya, ngajar terus, jujur. Yang mana ya mentransfer ilmu itu wajib gitu ya. Cuma kayaknya perlu ada aktivitas lain selain di ruang kelas gitu ya. Kita perlu explore di luar gitu ya. Nah, ternyata banyak sekali program-program yang ditawarkan dari pemerintah salah satunya itu yang bisa kita apply di situ. Nah, tentu pekerjaan skala besar itu nggak mungkin dikerjain secara personal gitu ya atau hanya ruang lingkup kecil, sehingga ya ekosistem kita terdekat dengan mahasiswa ya kita ajaklah mahasiswa selain mereka belajar bekerja secara profesional, nambah portofolio, banyaklah dampak positifnya. Jadi situ jadi mikir nggak perlu nunggu lulus dulu untuk terjun ke dunia profesional. kreatif. Iya betul. Jadi bisa dimulai dari semester 1, 2 dan lain-lain. Nah, mungkin itu ya. Amin. Ya kalau saya sendiri memang sebenarnya dari beberapa alumni gitu ya. Alumni kan kalau saya kan pegang alumni juga gitu. Jadi sering ngobrol sama mereka itu, "You udah kerja di mana? Udah di sini, udah di banyak hal gitu, banyak bidang juga." Terus ketika dari kami kan selalu evaluasi ya. Dosen kan nggak selalu benar gitu buat saya gitu, dan nggak perfect gitu ya. Pasti ada kekurangan. Makanya tanya ke alumni, "Bro gimana nih bro, baiknya gimana?" Mereka itu sering kasih saran gitu. "Pak, Mbok iyo kalau ngajar itu dikasih project kan gitu Pak. Case study Jadi ya. case study real juga gitu kalau ada gitu." Nah, sementara kita ada nih beberapa. Dari saran alumni seperti itu ya kita masukkan lah. Betul. Akhirnya ya mungkin nowadays gitu ya. Teman-teman yang lagi belajar sekarang itu kayak jenuh juga belajar di kelas gitu. Ya. Kenapa nggak sambil minum Mont Blanc? Wes. Kemudian kita ngobrolin gimana nih kalau project seperti ini menurutmu? Nah, akhirnya kan itu terjadi kolaborasi yang belajarnya tidak monoton gitu. Kadang kalau orang bilang lu nongkrong mulu sama dosen kayak gitu, lihat dulu nongkrongnya gimana guys. Wes. Minumnya apa dulu ya? Nah, semisal nih, kan dari Pak Amin sendiri kan tadi kan kayak apa ya? Minta saran ke alumni buat ngasih proyekan studi case buat mahasiswa. Nah, Pak Amin dan Pak Dan ini pernah ngelirik nggak sih kalau semisal kan Pak Dan ini ngajar, itu ngasih kayak misal final project ke teman-teman mahasiswa. Ya. Nah, dari final project sendiri itu, wah ini bagus nih, coba colek-colek nih mahasiswa. Itu pernah gitu nggak? Oh, pernah. Cuma saya rem dulu, nggak langsung gitu ya. Karena tadi saya bilang parameternya nggak satu. Mungkin ada nih yang secara skill oke, tapi secara komunikasinya kurang. Itu jadi indikator juga gitu ya. Karena apa ya? Saya kemarin baca quotes menarik. Bukan hanya pinter aja dan skill, tapi harus menyenangkan. Gitu ya. Jadi asik. itu penting. Jadi kalau pinter doang tapi nggak asik, nggak dulu deh kayaknya. Gitu. Oke, Anda pernah dengar Pak? Gitu. Jadi ya parameternya banyak. Nah, jadi ketika saya mereview final projectnya mahasiswa,
kita lihat dulu nih mahasiswanya oke nggak nih untuk dilibatkan bekerja secara tim. Karena banyak juga yang mungkin dia bagus tapi bekerjanya secara individu. Iya, benar-benar. Nah, ketika ditempatkan ke tim jadinya idealis itu kan susah, jadi menghambat. Jadi gitu Mas Idos. Kalau Pak Amin sendiri? Oh, itu final project itu berarti masih kuliah gitu ya? Iya, di Kalau saya pengalaman ya, nggak hanya ketika dia masih semester 3 atau 4 gitu ya, bahkan ada yang udah skripsi juga gitu ya. Final projectnya itu memang bagus-bagus gitu. Kalau saya selalu saranin, you have a good idea, kemudian kenapa nggak dikembangin for you, not Ya, for me. betul. Buat mahasiswanya gitu. Kalau memang ini good idea untuk bisnis, dilanjutkan. Kemudian kalau misal butuh pendamping untuk ngobrol, nah saya menemani di situ. Terus kalau misal tadi colek-colek untuk dijadikan project dosen, jarang banget ya kalau saya ya. Kalau saya itu biasanya you kembangin sendiri. Mau jadi seperti apa? Karena sorry nih, saya untuk bikin project pun biasanya idenya dari saya dulu nih. Idenya seperti ini, baru saya ngembangin sendiri. Tapi kalau memang ide project dan misalnya final project dari mahasiswa, ya itu punya kamu lah sebenarnya. Oke. Cuman butuh pendampingan, ayo kita ngetim bareng gitu aja sih. Entah jadi lomba, kompetisi. Nah, gitu ya, biasanya Bang, ya. kita ke kompetisi. Seringnya ke kompetisi Seringnya ke sih. kompetisi. Tapi kalau sebagai saya Pak, sebagai as a mahasiswa, Awai. itu kan kayak kadang ada rasa takut tersendiri loh buat ngechat dosen ataupun ke ruang dosen. Kayak Oke. kadang ada rasa minder atau rasa canggung tersendiri lah buat ke dosen tertentu gitu. Makanya yang menurut aku sendiri pribadi kayaknya lebih baik nunggu dari mereka agak terbuka dulu gitu. Oke. Soalnya dosen saya kan beberapa dosen kan ada yang kayak nutup banget ke mahasiswa, ada juga yang agak membuka ruang buat mahasiswa gitu. Nah, Oke. kalau misal dosennya membuka ruang baru bolehlah aku masuk gitu. Kalau dari aku sendiri gitu, Pak. Nah, semisal nih Pak, ada ini nggak sih Pak, momen unik tersendiri pas Pak Amin dan Pak Dani ngebikin tim dari mahasiswa dan dosen gitu. Kayak momen apa yang paling berkesan? Oke. Ini dari saya dulu ya Pak Min ya. Salah satu yang berkesan dan sampai sekarang gitu ya, mungkin ketika dengar cerita-cerita teman-teman yang dulu pernah saya libatkan di project, cerita suksesnya mereka sekarang. Mungkin itu yang nggak bisa dinilai dengan uang gitu ya. Jadi salah satu project yang cukup membanggakan dan cukup besar yang pernah saya kerjakan itu ada project Pertamina. Namanya itu EPQ Awards tahun 2023-2025 kalau salah. Di situ saya membawa 9 mahasiswa langsung ke kantornya Pertamina Cilacap gitu ya. Ada 9 mahasiswa untuk ngerjain visualisasi pakai After Effects, animasi untuk jadi APQ Award itu base-nya itu kompetisi. Masing-masing cabang itu punya ide. Nah, untuk presentasinya harus pakai visualisasi 3D. Nah, jadi saya bareng sama mahasiswa ngerjain di sana karantina selama 2 minggu. Setelah itu saya anggapnya selesai karena kontrak udah selesai, udah dapat gaji, honor dan sebagainya. Sekarang teman-temannya udah pada lulus dan sampai sekarang mereka masih sering dikontak sama personel Pertamina untuk kerjain project tertentu. Jadi ternyata dari jalur pintu itu bisa berkelanjutan sampai sekarang. Nah, itu sangat berkesan menurut saya. Mungkin itu sih salah satunya. Kalau Pak Oke, kesan untuk proyekan bareng sama mahasiswa gitu ya. Istilahnya kan proyekan bareng mahasiswa nih kalau dosen kayak gitu kan. Atau mahasiswa bilang proyekan bareng dosen kayak gitu kan. Kalau saya banyak sih. Selama ya kurang lebih 6-7 tahun kita ngajar di kampus ini gitu ya. Itu kan kita tidak bikin cuma 1-2 proyek saja gitu kan. Dan itu dari angkatan-angkatan lama pun udah ada gitu ya. Nah, kesannya itu ada beberapa yang memang sudah bekerja di beberapa tempat yang menurut saya bagus gitu ya. Nah, terakhir kemarin ada alumni yang tiba-tiba tanya, Pak saya mau daftar di sini kayak gitu. Kira-kira ada kenalan nggak gitu. Nah, saya bilang udah pakai nama si ini. Terus langsung masuk tuh ke perusahaan tersebut dan itu oke banget tuh. Padahal dia udah usaha yang lain-lain nggak bisa gitu. Nah, kenapa kok penting? Karena itu tadi, karena kita udah ngobrol dan saya udah tahu skillnya dia ketika kita proyekan bareng gitu. Nah, momen itu sih kayak
oh ternyata ngobrol-ngobrol kayak gini ngaruh banget gitu untuk Betul. mahasiswa dan karir selanjutnya Relasi gitu. gitu ya Pak Min. Ya artinya relasi kita itu tetap terjalin gitu. Ya. Makanya kalau tadi Mas Idos susah banget nih kalau bongkar ke dosen yang susah banget ya gitu. Ya berarti dari teman-teman mahasiswanya Ya, bagaimana untuk show off-nya dulu. betul. Show off yang baik lah ya. Sampai dilirik Sambil Nice. lirik gitu. Bener. Nah, itu kan kayak momen berkesannya dari Pak Amin dan Bud. Ada nggak sih momen lucu gitu buat bareng mahasiswa? Oh, banyak. Mungkin bukan lucu ya, tapi lebih ke kecewa gitu ya. Sedikit Oh ada lucu ada deh. dia. Iya. Kalau saya pribadi mungkin ini ya, kebetulan kan dosen itu kampus terutama udah MOU dengan banyak perusahaan gitu ya. Salah satunya itu saya punya relasi dengan Adidas di Semarang dan Brebes gitu ya. Wis. Nah, Iya Mas bener. Idos tertarik nanti bisa. boleh deh, boleh. Jadi setiap tahun itu ketika ada fresh grade biasanya minta entah itu sebagai 3D artist, sebagai graphic designer, ilustrator atau apapun itu ada nggak nih rekomen gitu karena sebelum-sebelumnya yang saya rekomendasiin itu udah pernah kerja di situ gitu ya. Jadi mungkin rekomendasi saya worth gitu ya untuk diterima. Pernah 2 kali gitu ya, ada 2 mahasiswa di perusahaan. Satunya Adidas, satunya saya lupa. Hari pertama diterima, hari kedua mengundurkan diri dan resign. Waduh. Bisa ditebak gak kenapa resign? Kenapa tuh, Pak? Jadi Lingkungan. mental menurut saya. Jadi Oh. salah satu alasan kenapa resign itu ketika hari pertama dikasih job trainee gitu ya untuk mengerjakan visual, ada revisi, dirasa dia nggak mampu, minder, takut kenapa-kenapa. Padahal ya di lingkungan pertama masuk kerja itu kan ada masa adaptasi gitu kan, nggak langsung harus perfect gitu ya. Mentalnya down, hari kedua langsung mengundurkan diri dan itu negatifnya jadi perusahaan sedikit ragu dong untuk merekomendasikan berikutnya. Jadi ya menurut saya selain skillnya ada, mental perlu dilatih juga buat mahasiswa. Gitu biar nggak ada hal lucu lagi. Gitu. Lucu Itu, dalam kutip. iya. Dalam tanda kutip. Saya dengar juga tuh cerita-cerita seperti itu tuh dari Padan itu. Kalau saya sendiri sejauh ini enggak ya, bukan lucu tapi karena kita base-nya di kampus gitu ya dan kita hidup dan tinggal di kota yang sekecil ini. Iya. Yang Kecil mana kalau kita ngopi di sana sini ya tempatnya ketemu. itu juga gitu. Oh, ini. Nah, terus kan kebanyakan ketemu tuh sama ya mungkin dulu sama teman-teman yang project bareng atau sama yang mahasiswa gitu. Lagi ngopi terus ditanyain dia lagi ngerjain apa, ada project baru ini lain-lain gitu sih. Kalau saya lebih ke situ sih. Jadi seru aja lah buat saya ketemu di sana ternyata dia lagi nggarap project yang Iya. lain kayak gitu. Itu keren buat saya. Oke. Selanjutnya nih, Pak. Ini topik cukup menarik nih. Oke. Kan Pak Dani dan Pak Amin ini berarti kan menyatukan antara dua kepala nih, mahasiswa dan juga dosen. Iya. Buat apa? Dosen sendiri kan kayak dia kan idealisme dan juga profesionalisme. Betul. Mahasiswa sendiri kan kayak dia tuh kreatif tapi ide-ide itu kadang liar gitu, Pak. Iya. Nah, gimana sih cara Bapak menyatukan dua generasi ini dalam satu tim? Oke, pertanyaan yang menarik dan cukup berat untuk dijawab. Oke, jadi sejauh ini ya kami sebagai tim dosen melibatkan mahasiswa mungkin lebih tepatnya sebagai eksekutor gitu ya. Jadi kita memposisikan sebagai project manager yang mengonsep, yang menggagas idenya gitu ya. Karena saya lihat kadang mahasiswa itu banyak hal-hal fundamental yang mungkin seharusnya mereka tahu dulu gitu ya. Tapi karena mungkin baru pertama kali terjun ke dunia profesional gitu ya, sehingga banyak hal-hal yang mungkin eksekusinya itu sedikit ngasal misalkan. Sebenarnya bukan masalah teknis sih, tapi lebih ke profesionalisme aja. Misalnya nih terkait deadline harusnya tanggal sekian molor misalnya, atau pertanyaan sepele misalkan. Salah satu yang cukup tricky itu kan ketika kita ngomongin kontrak misalnya, kontrak kerja antara hak dan kewajiban gitu ya, dosen dan mahasiswa ketika di luar bekerja secara profesional, berapa nih fee yang harus dibayarkan atas jasa tersebut. Biasanya mahasiswa tuh bingung tuh. Nah, menurut saya itu harus dipelajari, berapa sih rate harga saya sebagai seorang ilustrator dengan jam terbang sekian. Nah, menurut saya
profesionalisme seperti itu perlu dibangun juga gitu sebelum nanti menentukan dia sebagai project manager karena levelnya lebih tinggi. Mungkin itu. Jadi cara menyatukannya tadi menurut saya punya posisinya masing-masing. Karena ketika bekerja sebagai tim itu nggak bisa seorang ilustrator ngotak-ngatik bagian yang lain, playtester misalnya. Ya udah kamu tanggung jawab bagian itu aja. Jadi sejauh ini aman aja gitu karena semua sesuai porsinya masing-masing. Sesuai topoksi ya, Pak. Betul. Itu Kalau Ya dari itu Pak Amin? pertanyaan sangat menarik ya, karena itu mungkin banyak dari mahasiswa yang beranggapan kalau sudah proyekan sama dosen pasti nggak digaji atau pasti sedikit kayak gitu. Iya. Nah, setuju dengan apa yang dibicarakan Pak Dani gitu ya, dan itu yang alhamdulillah kami lakukan. Kami lakukan itu yang pertama itu kan pasti ada kontraknya dulu nih. Kita nggak mau semena-mena ngambil mahasiswa untuk ngerjain project bareng gitu ya, bareng loh ya, bukan hanya mahasiswa aja. Tapi mereka tidak ada haknya gitu, dan itu kami hindari banget gitu ya. Jadi posisinya juga tadi masing-masing pasti sudah ada bagaimana bagian-bagiannya gitu ya, dan kerjaannya apa aja itu kan jelas. Karena sebenarnya yang kami apresiasi kan bukan karena uangnya itu ya, tapi waktunya gitu loh. Betul. Nah kami kan mahasiswa kan ya, kami dosen tahu lah mahasiswa sibuk banget gitu, udah jelas itu. Ya. Sesibuk itu kami minta waktunya kalian, ya kami juga harus memberikan apresiasi untuk waktunya kalian Timbal itu, balik gitu ya, timbal baliknya, dan bagaimana kita mengkomunikasikan itu kan bagaimana kita ngopinya gitu, dan Oh, kita benar. ngobrolnya dengan santai, selagi win-win solution dan sama-sama ikhlas, sama-sama oke gitu ya. Buat saya itu nggak ada masalah sama sekali tuh dalam kita membangun sebuah tim seperti itu. Jadi makanya tadi Pak Dani bilang di sisi hard skill, soft skill itu buat kita tetap penting banget gitu. Bagaimana dia ngomongnya, attitude-nya gitu. Karena once ketika ada teman dosen dari kampus lain lah di seberang juga itu ada mahasiswa dari berbagai kalangan juga gitu ya. Nah kita lihat mahasiswa kita nih di acara tersebut, itu attitude-nya itu benar-benar saya perhatikan. Dan itu memang beda nih dengan mahasiswa kita nih yang ada di sini. Ketika ada satu kegiatan agenda bareng dengan kampus lain lah misalnya gitu, itu attitude tetap yang nomor satu gitu. Jadi ketika ngobrol itu enak aja gitu. Attitude nomor satu ya, Pak? Iya. Selalu. Misal nih Pak, apa ya, kan proyek kan bareng mahasiswa nih. Mahasiswa kan kadang nggak tahu nih kayak kapan waktunya profesional, kapan waktunya bercanda. Oke. Nah itu gimana sih Pak Dani dan Pak Amin itu menegur mahasiswa itu gitu? Ya kadang memang ada 1-2 lah ya, maksudnya yang kadang kebablasan. Jadi ketika di ruang-ruang kelas berarti kan memposisikan saya sebagai dosen, kamu sebagai mahasiswa gitu kan. Tapi ketika di luar saya sebagai project manager, kamu sebagai graphic designer misalnya, beda ruang menurut saya. Cuma kadang ya kebablasan gitu ya. Kalau saya pribadi bukan tipe dosen yang baperan ya, jadi ya pendekatannya ya disampaikan pelan-pelan aja sih, kayak kamu harus tahu. Saya pribadi nggak masalah loh kamu misalkan mau panggil saya Mas Bro atau apapun itu, cuma nggak enak di lingkungan akademik dipandang itu nggak profesional kayak gitu. Jadi ya harus bisa menempatkan posisi. Tapi sejauh ini masih yang kita libat oke semua ya Pak Amin ya. Aman sih. Aman. Countingnya berarti bener Pak. Dan trust me 100% ketika bertanggung jawab it works, kita panggil berkali-kali kayak gitu. Dan itu emang udah terjadi juga di kami itu. Kalau dari Pak Amin sendiri apa sama? Ya kalau kejadian atau experiences kayak gitu memang ada gitu ya beberapa kali. Terus dia lupa aja kalau kita lagi di kampus gitu. Karena memang kalau kita udah di luar itu kita nganggap dia seprofesional itu gitu. Jadi ya udah bukan mahasiswa dan dosen lagi. Jadi ketika di dosen kadang mahasiswanya lupa. Dan buat kita sih slow aja gitu. Paling ya kita nanti evaluasi di belakangnya bagaimana gitu kan. Terus baru diomongin. Kita yang no hard feeling lah. Yang ngomong kalau di dosen di kampus ya tetap ya. Karena gini, misalnya teman-teman itu nganggap kita kayak lagi di luar gitu.
Terus mahasiswa yang lain yang nggak tahu apa-apa tiba-tiba Iya. Denger gitu ya Pak misal. kurang ajar juga gitu. Itu kan nggak baik gitu Iya, di so lingkungan weird, akademik. Tetaplah itu yang makanya saya bilang tadi, attitude is always number one gitu. Dari tadi kan kebanyakan aku yang tanya ya Pak. Barangkali dari Pak Dani dan Pak Amin mau tanya. Aku di sini memposisikan sebagai mahasiswa Asik. dan teman-teman. Banyak nih udah tak siapin. Mungkin ini ya salah satu pertanyaan kami sebagai dosen ya. Sekarang itu kan wadah untuk belajar itu sangat banyak sekali ya. AI agent itu udah ribuan, banyak banget yang bisa dieksplor. Jadi nggak ada alasan lagi untuk bodoh menurut saya. Benar. Kesempatan untuk pintar itu berkali-kali lipat gitu ya. Jadi yang pengen saya tanyakan terutama di mahasiswa, kenapa dengan ekosistem teknologi yang semakin maju seperti sekarang saat ini gitu ya, tapi tidak seimbang dengan tingkat kepedean gitu ya, tingkat kepedean mahasiswa atas skillnya. Contohnya mungkin masih sedikit mahasiswa yang show off dengan karya-karyanya, masih mahasiswa yang punya skill banyak tapi apa ya, tidak pernah komunikasi dengan dosen agar bisa terlibat dengan proyek-proyek dosen misalkan. Jadi mungkin yang saya pengen tanyakan dari sisi karakter gitu ya, kepribadian mahasiswa, apa yang menyebabkan mahasiswa itu tadi kenapa nggak mau show off nih, menunjukkan karya-karyanya, entah itu tugas, final project dan sebagainya. Mungkin itu dulu deh sebelum pertanyaan lain. Kalau itu sih saya ya Pak sebagai Ya. mahasiswa dan teman-teman mungkin agak relate juga. Itu kebanyakan ini Pak, apa ya? Agak minder gitu. Ngelihat kan Oke. kita kan juga main sosial media otomatis. Ngelihat main sosial media, wih, ini desainnya bagus-bagus, misal Oke. sebagai desain ya. Ya. Desainnya bagus-bagus. Mau show off takut banyak yang menghujat gitu Oke. kayak apa sih ini jelek kok diposting aja gitu. Oke. Biasanya kebanyakan dari minder itu sih Pak. Oke, padahal menurut saya, apalagi kalau hal visual ya, itu sangat subjektif loh. Iya Ya sih, kan, benar. kita bisa lihat desain itu bagus, menurut orang lain jelek. Jadi dinamis banget gitu. Jadi yang perlu dikembangkan itu gimana karya-karya yang mungkin menurut kalian jelek itu jadi otentik. Misalkan Mas Idos gitu ya punya karya jelek banyak gitu ya. Ilustrator handal nggak bisa bikin karya seperti punya Mas Berarti Idos punya kan. ciri khas tersendiri ya, Iya, Pak. itu yang uniqueness gitu ya. Jadi makanya saya selalu ngomong ke mahasiswa jangan jadi generalis, jadi spesialis kayak gitu. Benar. Penting. Paling itu sih Pak. Kalau aku sendiri juga kayak mau posting buat kayak nge-share poster bikinan sendiri kan kadang minder gitu Pak. Kayak Oke. aduh aku takut nanti banyak yang komen. Takut banyak yang Oke. menghujat. Paling kayak gitu sih Pak. Kalau Pak Amin sendiri ada pertanyaan nggak Pak? Well, kalau saya ada dua ya sebenarnya. Yang satu juga sama ya Pak Dani tadi tentang confidence. Ya, confidence. Kepercayaan diri mahasiswa itu kurang gitu. Dan apalagi sorry to say di FIK, mereka itu sering banget ngobrolnya sama komputer gitu ya, sama robot gitu. Jadi ketika ngobrol ke manusia, sesama manusia itu kayak kurang banget. Makanya dari situ caranya itu gimana kalau latihan ngomong dan latihan berinteraksi. Kalau tidak, kalian ikutlah seminar-seminarnya teman-teman komunikasi, ilmu komunikasi. Teman-teman ilmu komunikasi, saya yakin dalam dia berbicara dan komunikasi itu lebih baik daripada teman-teman yang ada di Fakultas Ilmu Komputer. Karena hari-hari kita ketemu sama coding, desain lain-lain. Jadi kita untuk berlatih ngomong itu kurang. Padahal untuk skill nih, ini yang sering banget saya obrolin di kelas ketika mereka mau lulus. Pokoknya harus pede dulu. Karena kita saingannya itu bukan hanya dengan orang komputer saja loh. Pokoknya pede dulu. Kita itu punya skill. Nah, gimana orang ngerti kita punya skill kalau kita nggak bisa ngomongnya? Itu saya selalu bilang seperti itu. Dan itu why terbesar saya tuh. Kedua, mungkin kurang banyak referensi dari kampus-kampus luar yang besar. Mungkin referensi kita di sini-sini aja, lingkungan-lingkungan sini aja. Kalau teman-teman lihat di referensi kampus-kampus lain, kita itu PD-nya akan naik. Buat saya itu percaya diri dulu gitu. Nah, pertanyaannya itu tadi, kalau ada pertanyaan nggak ada. Kenapa sih nggak sepede itu gitu? Confident itu. Kalau dibilang tadi Pak Amin British banget gitu,
masih ngapak gitu. Iya. Tapi kan itu PD-nya, jadi orang-orang ngertinya saya British ya gitu. Brandingnya dapat. Brandingnya dapat artinya gitu. Berarti emang buat aku sendiri dan teman-teman ya Pak, kan emang agak kurang percaya diri kalau buat memposting, apalagi kan kita sendiri kan Gen Z ya Pak. Ya. Jadi kalau posting sedikit banyak overthinking yang aduh aku mau posting tapi Oke. takut gitu. Berarti masuk ke Ilkom dulu di filosofi teras. Ais, filosofi teras. Kamu harus baca buku itu. Oke. Oke teman-teman, itu saran dari Pak Dani dan Pak Amin baca filosofi teras. Oke. Oke, kita masuk ke sesi selanjutnya, Pak. Ya. Nih, kita bakal bahas kolaborasi nyata dari mahasiswa dan dosen. Yaitu ada project board game-nya Pak Dani dan Pak Amin nih. Oke. Asik Itu ini. kan keren banget ya, Pak. Bisa dirancang sampai bisa lolos pendanaan, Pak. Ya. Bisa diceritain nggak sih, Pak, gimana serunya merancang dari awal sampai sekarang? Silakan Mbak Dani. Oke, jadi boleh sebutin programnya Pak Min ya? Boleh banget, Pak Dani. Ya, jadi ada salah satu program dari Kementerian Kebudayaan namanya Dana Indonesia. Nah, sekarang namanya itu Dana Indonesia Raya, ganti nama. Yang mana kita bisa berkolaborasi dengan pelaku budaya, seniman gitu ya, untuk menghasilkan sesuatu. Kategorinya ada banyak, cuma saya dan Pak Amin dan tim itu concernnya di penciptaan karya kreatif inovatif. Jadi menciptakan produk baru, apa nih yang bisa kita ciptakan tapi itu bisa melestarikan kebudayaan. Nah, karena kita bidangnya itu di game development dan animasi, kayaknya sangat biasa kalau kita bikin game digital dan lain-lain. Mungkin banyak gitu ya. Kita coba bikin yang non digital nih. Nah, ada yang namanya board game. Nah, mungkin teman-teman juga familiar dengan kayak monopoli, ular tangga, permainan masa kecil ya. Ternyata board game itu mekanismenya itu ada ribuan. Mekanisme alur permainannya. Jadi kita kemarin sharing sama praktisi di bidang board game juga. Nah, dari situ ide tersebut kita kembangkan untuk bikin board game tapi spesifik untuk pelestarian seni pertunjukan. Jadi seni pertunjukan di Banyumas kan ada banyak banget ya. Ada lengger, ada cowongan, ada ebek, begalan. Nah, kita merangkum itu untuk dipertunjukkan dalam sebuah Papan permainan. Betul. Nah, ini teman-teman harus suka sama D&D juga nih. Benar. Menarik. Jadi dari situ running alhamdulillahnya lolos didanai. Nah, karena itu sifatnya perorangan pengusulnya dan kita di belakang layar hanya tim dosen gitu ya. Tentu butuh tim besar untuk develop itu. Barulah kita mencari masa yang masuk radarnya kita gitu ya. Ini cocok, ini enggak dan seterusnya sampailah kebentuk tim. Total ada mungkin sekitar 15 tim yang terlibat di proyek tersebut. Mungkin Pak Amin ada tambahan ini. Apa nih? Gimana ini Pak? Kalau Ya. itu ini pertanyaan dari aku. Ya. Gimana cara Pak Dani dan Pak Amin ini men-scouting buat teman-teman? Oh, ini Pak Amin nih, ini bagiannya Pak Amin. Oke. Iya, iya, Yang iya. cantik dulu. Oh iya. enggak, bercanda. Apa nih Pak Amin? Ya kalau ngomongin scouting itu tadi ya jelas kita lihat portal dulu lah, di sosmednya gimana. Yang pertama itu, kemudian biasanya yang terdekat dulu, Ya, yang kita pernah ajar deh, Ajar. misalnya, misal Pak Dani ngajar di komunikasi gitu ya, terus oh ini bagus nih videonya gitu, Ya. ditawarin gitu. Terus yang kedua itu dari teman-teman mahasiswa itu, Iya, punya dari nggak teman gitu? mahasiswa, Pak teman saya bisa ini dah gitu. Oh. Nah makanya rekanan kalian bersama sesama mahasiswa pun itu penting, Penting. gitu, apalagi masuk intermedia. Oh yes, Nah, betul ini. ya kan? Kadang di intermedia yang satu dengan project ini, yang satu lagi dosen ini butuh. Nah, nanti kan saling terkaitan. Iya Seperti sih, itu. Betul. Ya, saya sendiri juga sebagai mahasiswa ya Pak, kan ikut intermedia kan baru ini sebagai pengurus. Oke. Nah, baru diajakin temen nih buat ngomong proyek ke dosen gitu Iya. Pak. Itu intermedia organisasi itu sangat penting teman-teman buat kelangsungan teman-teman. Betul. Dan faktanya saya baru tahu belakangan karena saya kan nggak hafal semua masa intermedia gitu kan. 90% tim yang sekarang terlibat semuanya anggota intermedia. Oh yes, itu dia. Oh iya. Iya, Oh, kita saya baru nggak tahu tahu. tuh. Jadi berarti kan menandakan bahwa ekosistem lingkungan pertemanannya sangat sehat. Jadi ketika saya butuh nih 3D artis, rekomendasinya anak intermedia. Saya butuh ilustrator. Berarti ekosistemnya sehat, skill-skillnya juga tumbuh di situ. Gitu.
Kalau tantangan sendiri ada nggak sih Pak dari perjalanan yang tadi Bapak ceritain? Tantangan apa nih khusus project? Iya, project board game tadi. game. Kayak misal Oke. ada deadline yang seharusnya tanggal Iya. segini tiba-tiba maju. Kalau itu saya dulu mungkin Mas Iya, Dani. mungkin. Itu kayaknya tantangannya lebih di awal-awal dulu Mas. Tantangannya kan gini, dari yang tidak ada, Ya. karena ini kan karya kreatif. Betul. Bagaimana kita membuat gitu kan? Iya, benar. Nah itu kan bagaimana otak kita kan. Nah, alhamdulillahnya kita itu nggak kerja sendirian. Ya. Satu, kita ada tim lah, beberapa dosen itu yang buat saya itu luar biasa, tim Mont Blanc. Oh, iya. Kemudian kita punya asisten masing-masing, Ya. namanya AI. Ais. Betul. Ya kan gitu. Awalnya di situ. Ya. Kadang kita ngeran udah sebagus ini nggak cocok lagi, Ya. ganti lagi, kurang bagus lagi. Disitulah kemudian kita ngerangkum, sering ngobrol, sering ngopi, akhirnya ya alhamdulillah jadi sampai well running lah untuk program ini gitu. Badannya ada. Mungkin iya kalau masalah komunikasi kerja tim sih aman gitu ya. Cuma mungkin yang perlu dioptimalkan adalah segi inisiatif gitu ya Pak Amin ya. Jadi kadang mungkin mahasiswa itu ketika di luar masih ada pekewuhnya gitu. Nggak enak nih sama dosen mau inisiatif takut salah gitu. Padahal udah jelas ketika saya memposisikan Mas Idos nih sebagai ilustrator, saya memasrahkan 100% ke Mas Idos mau eksplorasi kayak apa. Jadi nggak perlu kayak misalkan Pak gini gimana, terserah gitu. Karena sudah bukan dosen dan mahasiswa Iya, lagi. gitu. We are as a professional, gitu. profesional, Karena gitu. project ini pun bukan project dari lingkup kampus, Kampus gitu ya Pak betul, Dani. nggak ada kaitannya. Ya kalau aku sendiri kan kadang itu sih Pak, kalau inisiatif takutnya kurang koordinasi gitu kan. Oke. Kalau biasanya mahasiswa kayak gitu. Kalau Iya. inisiatif takut kurang koordinasi itu doang. Nah, Oke. misal nih Pak, benefit apa lagi selain portofolio kalau misal ikut itu bareng dosen? Cuan. Wes. Iya, enggak itu bonus sih menurut saya. Nomor satu itu portofolio dulu menurut saya. Cuan wajib gitu ya, tapi posisikan jadi bonus. Saya yakin saya sejauh ini ngelibatin mahasiswa mereka nggak pernah tuh ngomplain masalah nominal gitu ya, karena mereka ketika saya tanya gimana nih terlibat itu udah suatu yang membanggakan. Karena dari sekian ribuan mahasiswa kenapa kamu yang dipilih? Itu kan something spesial kan gitu. Jadi benefitnya tadi selain tentu portofolio, saya yakin itu jadi lompatan kecil gitu ya sebelum teman-teman naik step nanti setelah lulus. Gitu. Ada bekal nih. Paling enggak ketika lulus pernah terlibat proyek apa nih? Bisa Ais. jadi cerita. Masa lulus kuliah aja, aduh. Waduh. Jangan Kalau dong. aku sih sebagai mahasiswa Pak, memposisikan kalau misal diajak dosen itu bukannya meminta imbalan sih, lebih Ya. tepatnya ke pengen belajar lagi. Nah, itu yang utama. Cuma jangan sampai mau gratisan juga, profesional mahasiswa. Belajar nentuin berapa sih rate saya sebagai seorang graphic designer misalkan. Itu harus dipelajari kayak gitu. Karena dari jalan itu saya yakin nanti ada misalnya relasi saya nih Pak Dani kemarin yang ngerjain visual siapa? Oh, ada Pak, namanya Mas Idos. Oke, saya minta kontaknya, ngubungi Mas Idos, ditanya berapa nih Rat untuk ngerjain proyeknya. Kan nggak ada urusan sama saya. Nah, di situ Mas Idos juga udah terbiasa kayak gitu. Itu pentingnya nentuin rate gitu. Oke Pak. Nah, Ya kalau boleh nambahin sih itu tadi ya, relasi. Iya, Di samping ya. portofolio ada cuan. Buat saya relasi itu penting karena kalian nggak selamanya jadi mahasiswa kan. Ya. iya benar. Itu yang paling penting buat saya. Apalagi nanti kan kalau udah lulus hubungan sama dosen kan berarti udah bukan mahasiswa dan dosen ya Pak. Iya. Kan. Makanya saya sering banget lagi ada alumni lagi ngecil di mana atau lagi kerja apa. Iya. Karena kita udah saling connect gitu ya. Ya langsung ngobrol aja. Project apa nih? Bagi-bagi sama teman-teman ada kelas di sini ya gitu. Berarti nggak cuman portofolio, networking dan juga cuan berarti ya. Iya. Situ. Minimal 3 itulah. Tiga Ais, itu minimal. minimal 3 itu pasti udah dapat ya Pak. Pasti. udah Iya. dapat. Oke. Nah, ini masuk topik yang cukup relate sama dan sensitif sih Pak. Oh, Untuk waduh. mahasiswa nih. Siap ini. Saya skip dulu apa? Waduh. Sebenarnya ini tadi udah sedikit dimensi sama Pak Amin gitu. Oke. Kan kadang di dosen itu ada rumor-rumor yang hati-hati diajak proyekan dosen itu cuma dijadiin dijadiin buruh doang. Buruh proyek. Nah, menurut Pak Dani dan Pak Amin ini kenapa stigma ini tuh bisa muncul gitu Pak? Oh, Pak Dani kayaknya ngerti nih. Iya. Oke.
ini bukan justifikasi gitu ya, bukan justifikasi. Cuma di berbagai kondisi itu kan nggak semuanya harus sama kayak kita gitu kan. Misalnya saya bisa asik nih ketika ngelibatin teman-teman mahasiswa untuk project. Ada juga dosen yang konsepnya itu formal gitu ya, banyak gitu ya. Mungkin stigma itu muncul ya ketika mahasiswa bilang kok saya hanya dijadikan buruh dan sebagainya. Mungkin perlu treatment khusus gitu ya ketika misalnya mahasiswa menjumpai dosen yang seperti itu. Jadi ketika mau dilibatkan, ya mahasiswa punya hak tanya gitu kan. Ketika saya dilibatkan, apa nih yang akan saya kerjakan, feedback apa yang saya dapatkan. Jadi udah sepakat di awal. Jadi jangan sampai kayak tiba-tiba nih saya ngubungi, Mas Idos buatin ini, loh, dalam rangka apa ini? Gitu kan. Jadi apalagi nggak ada kaitannya dengan perkuliahan misalkan. Jadi mahasiswa harus bisa memposisikan itu, nggak usah ngerasa nggak enak, tanya dengan sopan gitu kan. Jadi keterlibatan ini itu nanti seperti apa gitu, apakah ini proyek penelitian, proyek pengabdian, atau proyek di luar. Nah itu harus sepakat di awal, jadi ketika menjalaninya itu enjoy gitu, nggak ada stigma negatif di akhir seperti itu. Oke. Ya kalau dibilang sensitif sih ini memang sensitif Sensitif. gitu ya. Kenapa kok ada stigma itu gitu? Berarti Berarti kan kan ada kejadian. mungkin ada kejadian gitu dan mungkin yang ngomong ini beberapa ya bisa dibilang korban gitu ya, Ya. korban seperti itu. Ya mungkin ada gitu. Sekali lagi manusia beda-beda gitu ya. Sifatnya juga beda-beda gitu ya. Tadi Pak Dani bilang cara komunikasinya mungkin ada yang dengan ngopi, ada yang Ya. formal kayak gitu ya. Kemudian treatmentnya juga mungkin ada tersendiri gitu ya. Makanya ya kalau saya bilang sebisa mungkin komunikasinya di awal. Komunikasi di awal itu penting gitu. Project apa, terus kita ngapain, terus feedbacknya apa. Kalau ada yang bilang masih mahasiswa kok masih minta feedback kayak gitu. Cari dosen lain. Iya, ya enggak. Ini Enggak, kan enggak. biar saya tahu gitu, biar saya tahu. Ya, Ini tahu tuh hak kewajibannya. hak dan kewajibannya Gitu ya. bagaimana. Betul. Nanti paling ditandain ini enggak lulus sih deh. Enggak, dosen enggak ada yang kayak gitu. Enggak seperti itu lah. Tapi ini Pak, balik lagi ke board game yang tadi. Ya. Itu inspiration itu sebenarnya dari mana sih Pak? Itu kan mapnya sendiri kan ada nih. Iya. Itu hexagon. Iya. Itu biasanya dapat inspirasi dapat dari mana? Iya. Itu kan kita Oke. sebagai mahasiswa kan kadang bingung. Ini kok dosen bisa sampai berpikiran sampai sini, itu inspirasinya itu dari mana gitu. Oke. Ya, pertama ya perlu baca dan banyak referensi. Salah satu makanan sehari-harinya dosen itu kan paper ya. jurnal. Kemudian ya berbagai situs dan sebagainya. Itu sudah ada partner AI gitu yang memudahkan itu untuk cari gali ide gitu ya. Justru ide-ide visual yang seperti sekarang udah jadi itu resultnya itu justru dari tim, bukan dari saya atau tim dosen gitu ya. Tim dosen itu hanya gagasan umum. Kita mau bikin board game, tapi board gamenya nanti visualnya seperti apa, gameplaynya seperti apa, itu semuanya yang dihandle tim. Contoh nih, bahkan kita ada bagian yang mungkin sangat kurang diperhatikan, yaitu namanya playtester. Dia itu kerjanya itu untuk nguji nih, efektif nggak nih permainan ini diselesaikan dalam waktu tertentu. Jangan-jangan nggak ada tamatnya, terlalu lama. Jadi playtester ya tugasnya itu menganalisis, mengevaluasi bagian mana yang perlu perbaikan kayak gitu. Jadi result yang sekarang sudah final 100% itu atas effortnya tim semua gitu. Jadi visualnya gitu. Makanya itu penting. Dulu saya saat masih mahasiswa itu, apalagi saya concern di graphic design ya, pasti ada sifat idealis. Desainnya orang lain harus kayak saya. Pasti kan kayak gitu. Nah, sekarang harus udah dewasa, ketika kita udah memasrahkan orang lain sebagai desainer, kita nggak boleh ikut campur gitu ya. Nggak boleh ngoreksi yang terlalu fundamental. Nah, itu menurut saya yang kenapa jadi resultnya itu jadi bagus, karena bukan hanya dari satu pemikiran, tapi banyak pemikiran. Mungkin itu ya. Amin. Ya itu kalau ngomongin ide awal itu emang base-nya kita sering ngobrol di makan siang ya Pak Dani. Iya itu. Iya, kita itu apa ya, sebisa mungkin kalau ke
ngopi sekarang mahal Pak Amin ya. Ngopi mahal. Paling jadi. enggak ada hasil lah gitu, ada ide Dari atau apa gitu. obrolan kita itu jadi ya let's say ngopi sejam 2 jam nggak kerasa tapi ada hasil nanti idenya Iya. apa. Kemudian sesuaikan dengan program yang ada. Kemudian kita baca beberapa referensi dan dibantu sama GPT gitu iya. kan. Untuk sekarang kan asisten gitu kan. Nah, akhirnya jadilah seperti itu. Tim tidak terlihat itu GPT ya Pak, berarti. Ya asistennya gitu. Asisten, Iya. oke. Nah, sekarang berarti asisten. Kalau kami sebagai mahasiswa, misal kelompok kan ada 5 tim, orang ke-6 ini adalah Iya. sosok Betul. iya gitu. Karena untuk sekarang mau tidak mau kita Iya. nggak bisa pungkirin, kita tetap butuh Butuh, gitu. gitu ya. Kita tetap butuh. Karena ya mempersingkat pekerjaan Betul. gitu. Tinggal gimana bijaknya kita menggunakan kita, itu ya. betul. Untuk keputusan-keputusan yang sangat krusial, tentu kita nggak bisa memasrahkan ke GPT kayak gitu. Tapi dari aku kan sebagai mahasiswa ya Pak, banyak stigma-stigma kalau misal kita nge-AI itu kayak capnya borok banget gitu Pak. Oke. Menurut Pak Dani dan Pak Amin itu gimana Pak? Bisa sepakat, bisa enggak. Iya. Waduh, gimana? Depend. Gini, menurut saya ya, yang perlu didalami mahasiswa seputar AI itu bukan ngomongin Gemini, bukan ngomongin GPT gitu ya. Ada banyak sekali, ribuan bahkan jutaan model AI sekarang gitu ya. Tapi keperuntukannya kemana gitu kan? Kita ngomongin masalah prompt dan sebagainya gitu ya. Kalau digunakan hanya sebagai apa ya? Kita tanya dia menjawab, iya. Itu contoh penggunaan AI yang nggak optimal. Tapi gimana caranya kita punya ide, riset, kemudian kita diskusi di situ. Makanya sekarang salah satu yang bagus itu ada Claude gitu ya. Nah, kita bisa menanamkan skill di situ sehingga apa yang kita diskusikan itu ya selaras dengan pemikiran kita. Jadi posisi kita 50-50 misalkan, AI 50 itu oke tuh. Jadi jangan kita 0 100. Nah, jadi ya harus bijak as a pattern lah, bukan sebagai pengganti kayak gitu. Nih, Pak Dani dan Pak Amin ini kan sebagai dosen ya di Fakultas Ilmu Komputer. Nah, sering kali ngeliat nggak sih final project mahasiswa yang AI-nya tuh AI banget? Sangat mudah lah. Iya. Sangat mudah. Tetapi di dalam dunia akademik ya, riset ya, AI kan mungkin hal baru gitu ya. Iya, benar. Betul. Sekarang inilah ya. Tapi dalam dunia riset apakah tidak boleh itu? Nyatanya boleh-boleh saja. Balik lagi keperuntukannya itu apa gitu. Sebenarnya bukan di AI-nya ya, tapi di ininya kita gitu ya. Oh, oke. Iya. Jadi kemarin itu ada baru aja stigma yang bilang fakultas komputer nggak laku gitu. Iya. Kenapa? Karena ada AI. Betul. Loh. Iya. Yang bikin AI siapa? Manusia benar. juga. Loh, orang komputer juga. Juga. Benar. Nah, yang kami ajarkan di sini kepada mahasiswa komputer khususnya itu ya, itu bagaimana kita create-nya itu. Ya. Jadi tetap ini yang dipertajam. Jadi not the user anymore gitu, bukan pengguna terus gitu. Pengguna boleh, seperti kami kan pengguna juga. Tetapi guna untuk apa? Ya. Untuk sesuatu yang bisa dibangun 30 tahun ke depan. Dengan AI ternyata 2 minggu selesai. Ya. Loh, ngapain kita harus ke 30 tahun gitu. Nah, jadi bagaimana kita belajar menyikapi AI ini? Ya datang ke kampus kami lah. Wes, itu dia. Gitu. Oke Pak, untuk akhir sesi ini Pak, gimana sih supaya mahasiswa mudah dilirik sama dosen gitu Pak, dan diajak kolaborasi buat proyek-proyek dosen ke depannya? Pak Amin dulu nih kayaknya. Tips and trick. Minimal culture lah. Oh ini berat. Kalau saya selalu bilang ada satu teman saya itu dia memang sudah terkenal, maunya sama perempuan dan pintar. Asik. Itu Waduh. ini tadi disensor guys. Sensor. Kalau sekali lagi saya itu talkatif ya. Jadi ngobrol, ngobrol bareng gitu. Kalau memang ngobrolnya enak gitu dan dia tidak muluk-muluk dengan apa yang diobrolin, itu sudah aman sih, masuk ke radar situ pasti sih. Kalau culture apa, saya nggak lihat dari penampilan banget lah. Saya juga makin tua ya kan. Kalau dari Pak Dani sendiri? Ya kurang lebih sama gitu ya.
tentu asik dulu tadi. Gitu ya. asik. Kalau saya pribadi pintar nantilah bisa karena bisa belajar gitu ya. Iya, Pertama harus asik dulu, jadi ngobrolnya nyambung. Ketika dimintai sesuatu fast respon misalkan, nah itu jadi indikator yang sangat penting. Kemudian kedua baru kita gali potensinya. Dan kadang potensi itu muncul justru nggak langsung kita butuhkan. Misalnya nih, saya nggak ada project yang kaitannya dengan animasi misalkan. Dia jagonya di animasi misalkan. Tapi kan dia udah masuk radar dulu. Nah nanti sewaktu-waktu ketika saya butuh pasti saya calling kayak gitu. Jadi kita kayaknya setiap semester selalu nyari bibit-bibit baru ya Pak Amin ya. Baik di FIK, baik di EBIS. Nggak harus untuk kebutuhan sekarang. Siapa tahu nanti kita punya ide-ide liar yang mungkin butuh resource banyak gitu ya. Jadi nggak perlu bingung lagi. Makanya sekarang kita nggak akan pernah nolak project apapun, siap karena kita punya resource orang-orang yang hebat di Amikon. And one more important thing itu kayak attitude sih. Ya. Itu yang pertama banget. iya. Pertama Yang banget berarti. Pertama banget. Asik tapi itu nggak beretitude. I'm ya. sorry. Oh, Sorry. Berarti kalau semisal di tier list itu Pak, berarti yang pertama attitude, di bawah itu ada asik. Asik ya. Nah, berarti dua itu apa pinter menyusul. Ya kayak gitulah kalau misalnya mau bikin tayar yang penting pertama ada attitude-nya oke, kemudian bisa diajak komunikasi gitu ya. Kemudian mau belajar lah. Mau belajar. Karena kan sama-sama belajar. Kami juga belajar gitu. Dan nggak harus skillnya yang udah OP No gitu ya Pak Amin. need, enggak. Minimal ngerti Photoshop gitu ya. Mau jadi graphic designer ikut silakan. Nah, gitu. Zamannya AI. Jadi kalian juga nggak perlu apa namanya ya, minder-minder lagi gitu. Sekali lagi lah, confidence dulu gitu. Pede. Betul. Berarti tetap percaya diri dan mau show off gitu ya. Iya, Show off gitu ya. Show off, yes. Jadi mungkin nanti setelah kegiatan ini saya mau minta sama anggota intermedia bikin portofolionya Mas. Ayo. Nih buat teman-teman Inmed nih barangkali punya banyak portofolio gitu, bisa di-upload aja di Instagram, nggak usah malu karena Ya. ujung-ujungnya tetap subjektif ya Pak. Betul. Gitu. Bagus enggaknya tetap subjektif gitu. Nah, kita kan udah di akhir sesi ya Pak. Oke. Nah, kita ada mini games namanya MIFA. Mitos Atau fakta. Asik. Itu dia. Nah, nanti saya akan memberikan pernyataan dan Pak Amin dan Pak Dani menjawab mitos atau fakta aja gitu. Oke. Ini Siap. pernyataan ini cukup sensitif sih Pak. Asik. Nah, nanti Pak Dani juga menjawab alasannya kenapa ini mitos, kenapa ini fakta. Oke. Oh gitu. Oke. Ini dosen kalau ngajak mahasiswa proyekan itu sebenarnya cuma karena mager ngerjain sendiri, mitos atau fakta. Oh kita mikir dulu ya. Gimana tuh? Fakta. Wes, kenapa bisa fakta gitu? Malas dalam tanda kutip ya, karena kalau dikerjain sendiri nggak selesai. Oke, benar. Jadi harus ngerekrut mahasiswa, tapi saya harus profesional juga memenuhi haknya. Oke. Kalau dari Pak Amin nih Pak. Ya yang jelas nggak mager banget untuk kerjain orang kita yang punya projectnya kan. Oh, Dan iya, itu kan benar. nggak akan gitu. Yang jelas dari kami kan harus selesaikan project gitu. Bagaimana caranya dengan waktu yang sempit? Nah, kolaboratif lah dengan mahasiswa. Oke. Jadi itu mitos atau fakta? Fakta Wadin? dong. Fakta ya. Fakta. Oke, selanjutnya ya Pak, pernyataan kedua. Mahasiswa yang nilainya biasa aja tapi aktif berkomunikasi Ya. lebih dipilih buat jadi rekan kerja timbang yang IPK-nya 4 tapi pendiam, mitos atau fakta. Fakta. Asik. Fakta. Kompak banget ya Pak. Jelas itu. Nggak usah Very ditanya. easy. Easy question. Very easy. Jelas komunikasi yang pertama ya Pak. Betul. Oke. Terus yang ketiga ada mahasiswa yang berani main atau sekedar ngobrol ke ruang dosen itu auto dikasih nilai A, mitos atau fakta. Mitos. Ngapain kalian masuk ke kami? Nggak ngapa-ngapain. Masuk ke prodi tiba-tiba ngeprint. Gak usah dibawa itu ada. Oke Pak. Pernyataan keempat nih. Ide mahasiswa itu kan seringkali out of the box ya Pak. Ya. Dan membantu dosen keluar dari kejenuhan riset itu mitos atau fakta. 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 Kenapa tuh bisa fakta? Paham ya? Ya ide kan nggak terbatas ya. Benar. Dan manusia terbatas. Ya. Jadi kalau orang banyak dan punya ide-ide bagus,
Itu bagus dong, itu faktanya Iya. emang seperti itu. Jadi kita nggak akan membatasi idenya Iya. mahasiswa itu jelek. No, we will never do that. Betul. Dan in fact kadang justru lebih sering ide-ide mahasiswa itu lebih liar gitu ya kan dibandingkan usia kita yang udah 20 tahun ke atas itu idenya makin sempit ruang lingkupnya. Hanya saja mungkin ide mahasiswa ini perlu diarahkan. Nah, tugas sekarang nih sebenarnya sebagai dosen Dosen itu mengarahkan, membimbing. biar tidak tersesat di Tersesat. Nah, berarti dari keempat pernyataan tadi, yang pertama kan tadi dosen kalau ngajak mahasiswa proyekan itu sebenarnya cuma karena mager sendiri, itu fakta. Karena mungkin ini ya Pak, apa namanya, dari yang tadi kita bahas sendiri kan emang dosen sama mahasiswa kan emang beda ibarat beda kasta bukan ya Pak? bukan Beda penempatan lah. beda penempatan. Kalau dosen sebagai project manager dan Iya. mahasiswa sebagai eksekusi Ya gitu kan. misalkan ya. Terus yang kedua adalah mahasiswa yang nilainya biasa aja tapi aktif berkontribusi itu dipilih buat jadi rekan kerja ketimbang yang 4. Soalnya Ya. komunikasi lebih penting Betul. dari skalanya. Terus yang ketiga itu kan ada mahasiswa yang berani main auto dikasih nilai A, itu mitos Ya. Pak. Terus yang keempat yang tadi itu fakta banget, yang ide itu emang bisa dari mana aja ya Pak. Iya. Nah ini kan udah berapa menit ini kita typing, asik typing. Masih. Ini kan kita udah lama, udah nggak kerasa ke penghujung podcast ini Ya. Pak. Nih, ada nggak sih kata-kata dari Pak Dani dan Pak Amin buat Buat teman-teman intermedia? Oke, singkat aja. Jadi masa yang mandiri dalam bekerja, merdeka dalam berkarya. Asik, boleh. Pak Amin, Silakan, kasih tahu Pak Amin. Sama aja itu kan dari nabi kita ya. Asik. Nabi kita Erik Sukamti. Jadi itu adalah kata-katanya Erik Sukamti. Dan Yang itu yang tertulis. kami Ya, pakai pakai. dalam berkolaborasi dengan banyak banyak. pihak gitu. Asik. Tapi Pak Amin kan belum mengasih kata-kata hari ini. Ya, betul. Boleh tuh kasih kata-kata. Boleh. Kata-kata hari ini Pak Amin. Sehat-sehat deh, lupa deh. Oke Pak. Itu aja. Terima kasih Pak Dani dan Pak Amin karena sudah berkenan datang dan bercerita banyak hal soal hubungan dosen dan mahasiswa dan juga beberapa proyek board game-nya ya Pak. Ya. Dan jangan lupa terus belajar ya teman-teman, karena yang dicari itu bukan cuman asik ya Pak. Ya. Yang penting pertama attitude, asik, Asik. dan juga mau belajar nih teman-teman. Jangan lupa nih teman-teman buat terus belajar dan berani berkolaborasi, dan jangan cuma jadi mahasiswa yang sekedar berangkat pulang atau kuliah pulang. Dan jangan lupa kalau teman-teman suka sama episode ini jangan lupa like dan juga subscribe Intermedia. Dan akhir kata kita akan pantun lagi teman-teman. Beli kardus di Kediri. Cakep. Pulangnya ketemu itik barang induknya. Ya. Cakep. Aku Firdaus pamit undur diri, sampai ketemu di episode selanjutnya.